Halo semua, perkenalkan, nama saya Afriyanti Tonang dengan NIM 19131500002 akan menjelaskan pembelajaran matematika menggunakan software GeoGebra dalam video ini. Baik, saya akan share pembelajaran yang akan kita bahas. Baik, sudah muncul di sini garis Kartesius dimensi 2. Baik, saya sudah memberikan soal. Saya akan bacakan. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx, y sama dengan 2x tambah 3y yang memenuhi pertidaksamaan x ditambah y lebih besar atau sama dengan 10, x ditambah 2y lebih kecil atau sama dengan 30, kemudian x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita akan membahas berapa nilai maksimum dan nilai minimum dari pertidaksamaan yang telah diberikan tanpa menghitungnya. Nah, melalui aplikasi atau software GeoGebra ini, kita akan mencari atau menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya secara otomatis menggunakan aplikasi ini. Jadi, tidak buang-buang waktu lebih lama, saya akan mulai. Nah, tahap awal, kita tuliskan kembali di sini fungsinya, yaitu f x, y sama dengan 2x ditambah 3y. Kemudian untuk menuliskan pertidaksamaannya, kita tinggal enter. Nah, akan muncul baris baru. Kemudian kita tulis pertidaksamaannya x tambah y lebih besar sama dengan. Nah, di sini lambang untuk lebih besar sama dengan atau kita mau memasukkan lambang yang lainnya, kita klik di sini ada fitur keyboard di sebelah kiri, paling bawah, kita klik. Nah, maka akan muncul simbol-simbolnya ataupun angka. Nah, kita cari di sini yang diminta lebih besar sama dengan 10. Nah, karena di sini dituliskan koma kemudian spasi, maka kita ganti dengan notasi dan. Kemudian kita lanjutkan menulis atau mengetik pertidaksamaannya. Lebih kecil atau sama dengan 30, kemudian notasi dan lagi, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita tulis atau ketik di sini, kita X-kan keyboardnya. Baik, saya pindahkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita telah lihat nih di sini, ada wilayah yang berwarna biru. Nah, wilayah ini dinamakan daerah himpunan penyelesaian. Setelah kita dapat daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita harus menentukan nih di mana saja titik-titik yang dapat kita lihat untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Untuk menentukan titiknya, kita klik di sini ada toolbar titik, kapital A, kemudian fitur point. Nah, tinggal kita klik di sini, titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, di sini ada 4 titik. Kemudian setelah kita buat titiknya, nah untuk peletakan titiknya ini bisa bebas, ya teman-teman. Yang penting kita tahu cara menentukan maksimum dan minimumnya. Kemudian setelah kita buat titik-titiknya ini, ternyata ada 4 titik, kemudian kita tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kita klik di bagian segitiga, ada bundarannya ini, nah di sampingnya ada 3 titik. Nah, karena sudah saya klik, maka sini sudah akan muncul tampilan seperti Excel.
Oke. Kemudian, di kolom A dan B, baris pertama, kita tulis titik. Kemudian yang B, kita ketik nilai. Nah, untuk titik, kita ingin cari tahu nih, titik A, yaitu berapa? 0,15.006. Nah, sesuai dong di sini, poin Y-aksis, yaitu A-nya 0,15.006. Kemudian, titik B-nya 0,10. Sesuai juga. Kemudian titik C-nya 10,0. Oke, sesuai juga ya. Kemudian titik D, yaitu 30,0. Sesuai. Baik. Selanjutnya kita cari nilainya. Nilainya yaitu kita klik, kita ketik F, buka kurung, A. Ini titik A yang kita cari. Nah, nilainya kita dapat 45,18. Kemudian nilai B sama, kita tulis F, buka kurung B, tutup kurung, hasilnya 30. Kemudian, mencari nilai C. Misalnya 20, dan mencari nilai B, hasilnya 60. Nah, teman-teman, dari sini kita udah tahu nih, berapa nilai maksimum dan nilai minimum dari pertidaksamaan yang diberikan. Nah, nilai maksimum ini yaitu nilai yang paling besar, yaitu nilai 60, dan berada pada titik D. Nah, titik D, ya, 30. Kemudian, nilai minimumnya yang mana? Nilai minimumnya yang paling kecil, yaitu berada pada titik C. Di sini tadi, yaitu 10,0. Nah, dari sini teman-teman kita bisa lihat bahwa sangat mudah sekali untuk mencari nilai maksimum dan minimum melalui GeoGebra dengan materi pertidaksamaan. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan atau jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan terima kasih, serta mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.